Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hasan Albana di Albanas Channel. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal TWK, tes wawasan kebangsaan untuk seleksi sekolah kedinasan tahun 2020. Buat teman-teman yang menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Perilaku berikut yang mencerminkan tindakan budaya korupsi terlihat pada A. Seseorang menyerobot antrean tiket, B. Tidak membuat KTP di kelurahan, C. Membuang sampah tidak pada tempatnya, D. Ikut dalam pembuatan SIM massal, E. Memberikan informasi palsu kepada negara. Ya, teman-teman boleh jawab terlebih dahulu. Jawabannya adalah D. Ikut dalam pembuatan SIM massal. Penjelasannya, pembuatan SIM massal biasanya menyalahi aturan dan wewenang yang ada dalam peraturan pembuatan SIM. Penyalahgunaan wewenang ini termasuk dalam tindakan budaya korupsi. Nah, biasanya di pembuatan SIM massal itu kan tidak ada tes tertulis dan tidak ada tes prakteknya. Jadi orang langsung daftar, kemudian bayar. Bayarnya itu di atas bayar standar, jadi ada lebihnya. Nah, itu lebihnya itu korupsi. Makanya pembuatan SIM massal itu kalau tidak ada tes, kemudian tidak ada tes praktek dan tes tertulis, itu bisa jadi tindakan korupsi yang nanti bayarnya harusnya misalkan 150, jadinya 300 atau 400. Nah, itu tindakan korupsi. Oke, selanjutnya, Pak Tono adalah orang yang sombong. Ia selalu menilai orang dari kekayaan dan kedudukannya. Beliau bila menasehati anaknya selalu berpesan kalau menikah harus mencari suami yang kaya. Jangan mau hidup miskin, karena hidup dengan kemiskinan itu tidak akan mudah. Pesan itu yang selalu diingat oleh anaknya. Sikap Pak Tono bertentangan dengan sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya B. Jadi sikap Pak Tono itu bertentangan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Bertentangan dengan sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada pada sila kedua, poin ke-1. Nah, ini poin-poin pengamalan Pancasila harus di-download dulu ya di Google, dicari saja pengamalan Pancasila. Di sila kedua, poin 1 itu ada berbunyi mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ada pada sila kedua, poin ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Jadi intinya gampangnya gini, kalau poin kedua atau sila kedua itu tentang kemanusiaan atau humanisme yang berkaitan dengan perilaku kemanusiaan, memandang manusia dengan harkat martabat yang rendah, tidak memandang manusia sebagai manusia, itu pokoknya menyalahi sila kedua. Nah, itu humanisme. Kalau sila pertama itu kan religius, sudah sering saya jelaskan. Yang ketiga itu nasionalisme, yang keempat itu demokrasi, yang kelima itu sosial. Nah, gampangnya seperti itu. Lebih baik lagi teman-teman menghafal poin-poin dari pengamalan Pancasila, itu lebih kuat lagi nantinya, lebih yakin lagi dalam menjawab. Oke, next. Tindakan bullying saat ini menjadi momok yang menakutkan bagi generasi muda. Bahkan bullying bisa dilakukan di mana saja karena arus perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat.
Penyebab utama kasus cyberbullying pada era milenial saat ini ditinjau dari pendekatan pilar kebangsaan disebabkan oleh A. Kurangnya kesadaran terhadap hukum, B. Lemahnya pendidikan dasar, C. Minimnya pengawasan yang dilakukan oleh sekolah, D. Kurangnya bimbingan konseling pada peserta didik, E. Lunturnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila. Jawabannya E. Lunturnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila. Poin utamanya, pertanyaannya ada di sini di pendekatan pilar kebangsaan. Nah, generasi milenial saat ini mengalami penurunan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila. Akibatnya perilaku-perilaku yang tidak pantas sering terjadi, termasuk cyberbullying. 4 pilar kebangsaan. Nah, ini yang ditekankan kan ditinjau dari pendekatan pilar kebangsaan. Ada 4 pilar kebangsaan. Nah, urutannya itu harus hafal juga, ini berurutan. 1. Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga NKRI, dan yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ini pilar kebangsaan. Oke, kita ke soal selanjutnya. Dunia pendidikan di Indonesia terus mengalami perubahan dan perbaikan guna menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk bersaing bukan hanya di level domestik, tetapi juga internasional. Hal ini sesuai dengan visi pada pendiri bangsa yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya alinea ke 1, 2, 3, 4, 5. Alinea kelima itu tidak ada, pasti salah. Jawabannya alinea ke-4. Nah, apa bunyi alinea ke-4? Bunyinya, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, poinnya di sini nih, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini sesuai dengan soal kan, memajukan dunia pendidikan. Nah, di sini mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. Ini sampai akhir nanti. Alinea 4 ini termasuk dalam bertujuan nanti menjelaskan tujuan negara. Ini tujuan negara, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu tujuan negara. Oke. Di video-video sebelumnya sudah saya jelaskan alinea ke-1 itu termasuk apa, yang kedua itu termasuk apa, yang ketiga itu termasuk ya apa, yang keempat itu termasuk apa. Boleh dilihat di video saya sebelumnya. Oke, soal selanjutnya. Implementasi pilar kebangsaan memiliki tujuan untuk mewujudkan A. Indonesia adil dan makmur, B. Semangat nasionalisme secara universal, C. Nilai-nilai dasar negara, D. Perwujudan persatuan dan kesatuan, E. Sistem pemerintahan yang stabil. Implementasi pilar negara. Pilar negara itu berkaitan dengan dasar negara, berarti untuk mewujudkan nilai-nilai dasar negara. Jawabannya C. Nah, tujuan utama dalam pelaksanaan pilar-pilar kebangsaan diimplementasikan kepada seluruh warga negara, baik dalam lingkungan sekolah, masyarakat, dan bernegara, untuk mewujudkan nilai-nilai dasar negara, yakni Pancasila. Jadi implementasi pilar kebangsaan itu tujuannya untuk mewujudkan nilai-nilai dasar dari negara, yakni Pancasila. Soal selanjutnya. Dalam tata aturan perundang-undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 menempati posisi tertinggi
sedangkan peraturan perundang-undangan yang menempati posisi terbawah ya adalah A. Perpu, B. Perda, C. Perpres, D. Peraturan pemerintah, E. Hukum adat. Perundang-undangan yang menempati posisi terbawah adalah Perda. Nah, kita lihat urutannya. Dalam urutan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana dalam pasal 7 diatur sebagai berikut. Nah, ini urutannya. Yang pertama itu Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua TAP MPR, yang ketiga undang-undang atau peraturan pusat atau peraturan pusat pengganti undang-undang. Yang keempat itu peraturan pemerintah, yang kelima itu peraturan presiden, yang keenam itu peraturan daerah provinsi, yang ketujuh itu peraturan daerah kabupaten atau kota. Oke. Baik, ada beberapa soal yang telah kita bahas, semoga bermanfaat. Buat teman-teman jangan lupa untuk belajar, tetap semangat dan berdoa. Terima kasih.